Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya seperti yang kita lihat ya, untuk gold udah 3 hari ya, seperti candle kemarin juga masih di closing doji. Dan kemarin kalau kalian masih ingat di video update kita ya, video update kita yang ini yang tanggal 19 ya, tanggal 21 itu kan sempat kita ada bahas kalau sell itu kalian harus perhatikan level harga 29.20 ya teman-teman ya, 29.20 sampai 29.17 karena ini volume, range volume ya, ini juga ada range volume. Jadi kalau dia break dari range volume ini, targetnya pasti range volume sebelumnya, dan exactly kalau kita lihat ini dia pullback ya atau rebound dari area volume yang ada di bawah sini, sudah kita bahas teman-teman. Makanya saya ada katakan juga kepada kalian, kalau kalian sell ya, mau hold sell lanjutan, pastikan dia bisa break dari area ini dulu, karena ini ada area volume. Baru dia kalau udah break dari volume ini, baru akan ngejar volume yang berikutnya teman-teman gitu ya. Sampai saat ini ya kalau kalian perhatikan dia nggak nge-break sini ya, dia lanjut naik lagi gitu loh. Bahkan dia sekarang main di watch zone kita gitu teman-teman gitu. Jadi secara mapping sebenarnya nggak banyak perubahan, paling nanti kita mau bahas untuk daily sama weekly movementnya ya, karena yang penting tuh ini teman-teman gitu loh. Kalau ini kan mapping intraday ya, mapping intraday nggak banyak perubahan. Nanti untuk weekly movement sama daily movement kita akan kombinasikan juga dengan open interest data yang ada kita dapatkan di update hari Jumat kemarin ya teman-teman ya. Sebelum kita lanjut ya, karena ini video weekly ya, kita mau lihat dulu untuk newsnya. Jadi sebenarnya yang kemarin itu karena saya lagi pergi juga, jadi saya belum sempat untuk update news ya. Jadi kita coba cek. Ya sebenarnya newsnya itu cukup bagus untuk USD, walaupun memang tipis banget ya. Cost Michigannya sebenarnya mix untuk Michigan. Home sales ini kurang bagus ya. Jadi kalau kita lihat memang hasil newsnya juga mix untuk market yang kemarin gitu teman-teman. Dan untuk COT, nah ini COT dari gold ini sudah update baru tanggal 18 ya. Tanggal 18 yang kemarin nih. Ini kalau kita perhatikan untuk update baru ini, untuk bagian manage money ya di change position, ini longnya ini dia minus ya. Dari minggu kemarin sampai dia udah minus. Ini minusnya di 6.533, terus shortnya ada at position sebesar 2.941 gitu. Nah untuk bagian long ini kalau kita lihat nih ya, jadi udah 1 2 ya, udah 2 minggu ini dia minus teman-teman gitu loh ya. Ini kok untuk short, nah short ini kan yang merah ya, ini ya short yang merah nih. Short itu ada kenaikan selama 3 minggu teman-teman gitu. Nah ini kalau kita perhatikan memang artinya memang bisa dikatakan momentum ya dari pihak buyer sendiri pun sudah mulai melemah gitu ya. Ini juga bisa kita perhatikan ketika harga gold ini sudah menyentuh break new ATH yang sebelah sini ya. Nah ini kan sebenarnya ATH nih ya, tapi ATH-nya itu dia nggak sekencang ATH yang ada di sini pada saat break, terus ATH di sini pada saat break ya kan, ATH di sini pada saat break gitu loh. Nah ini dia ATH-nya tuh terbatas gitu kenaikannya gitu teman-teman, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ada kejenuhan di dalam pasar ya. Ya mungkin yang pertama yang kita tahu untuk saat ini harga sudah terlalu tinggi tanpa ada koreksi ya kan. Nah ini terus sentimen ya, mau sebagus apapun sentimennya itu pasti ada masa waktunya teman-teman gitu. I mean kayak pasti market itu ada kecenderungan untuk bosan lah ya, dia nge-buy terus pasti dia mau taking profit gitu, in case sentimen itu masih bagus gitu teman-teman ya. Nanti mungkin market sekarang lagi udah mulai jenuh dengan sentimen mengenai trade war ya, mengenai tarif ya kan, terus kebijakan-kebijakan. Nah ini nanti potensi adalah gold potensi untuk turun kembali teman-teman gitu. Nah nanti di pushnya di mana? Di pushnya itu adalah ketika sentimen itu di blow up lagi oleh media gitu teman-teman. In case misalkan contoh mendadak Trump bilang ya dia mau menaikkan tarif ya, yang kemarin dia bahas 3 bidang kemarin ya.
Nah, itu dia mau di semiconductor, terus di chipset segala macam ya, terus di farmasi ya kan. Nah, ini misalkan dia mau ngeblow up lagi di sini, nah nanti market baru akan ikut ngeblow up lagi gitu teman-teman. Jadi selama saat ini ya, untuk saat ini selama belum ada blow up lagi dari sentimen news yang ada ya, mungkin kalau kita lihat soon to be market akan terjadi koreksi gitu. Jadi penurunan ini kita jangan berharap dia terlalu panjang gitu loh. Jadi ini bukan penurunan yang benar-benar oh XAUUSD di time frame daily ini akan turun sampai berapa gitu ya, enggak gitu loh. Tapi ini hanya sebatas koreksi gitu teman-teman, karena secara sentimen dan juga secara global ya itu ekonomi belum stabil gitu teman-teman gitu ya. Kalau misalkan koreksi dikit-dikit oke lah gitu ya, masih wajar lah ya gitu teman-teman. Nah cuma kan kita nggak tahu nih koreksi sampai mana. Nah nanti kita bahas juga ini berdasarkan dengan open interest data dan juga technicalnya kita gabungkan jadi satu ya. Nah nanti pokoknya itu yang ingin saya kasih tahu ke kalian mengenai ya kondisi market saat ini. Jadi ini bisa dikatakan market sebenarnya bisa dikatakan jenuh beli, harga sudah overpriced ya, udah terlalu tinggi, dan juga mereka juga udah mulai taking profit sebagian. Itu kita lihat dari mana? Kita lihat dari open interest COT data yang ada gitu. Dan open interest data pun yang kita juga perhatikan udah dari kemarin ya, open interest data ini kosong gitu loh di bagian atas sini. Nah, ini kosong. Terus ada lagi yang ini ya. Ini juga saya ada katakan di update-update yang sebelumnya ini kosong juga ya, menunjukkan bahwa sebenarnya pasar itu dia nggak mau beli gitu ya. Mereka itu di bagian-bagian atas ini nih ya, mulai dari 2960 ya, itu dia udah bisa dikatakan kayak cuma jadi area taking profitnya mereka gitu teman-teman gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita mau cek untuk open interest data yang baru. Nah ini sebenarnya untuk 3 DTE less than, nah ini less than, nah ini untuk yang baru ya. Oke, jadi sebenarnya ya untuk open interest data ini kalian bisa dapatkan secara gratis dan saya nggak ada langganan apapun di sini teman-temannya. Jadi kenapa saya bilang ini gratis? Karena ada yang bertanya kepada kami, terutama yang DM saya di TikTok atau channel Telegram, Bang, kira-kira si MA Group untuk akses OI data ini berbayar ya? Kok ada web yang berbayar? Nah, kalau webnya berbayar, kalian mungkin harus cek and recheck lagi gitu loh. Kalian boleh sort aja untuk websitenya. Kalian boleh sort di sini di bagian channel Telegram Juno Trading ID. Kalian sort aja OI data. Ya, nanti kalian akan ketemu linknya ya, link OI data itu mungkin kalian bisa cek di sini CME Group ya. Nah, kalian cek aja, ketik aja pokoknya di link channel Telegram Juno Trading ID ini ya, kalian di bagian searchnya kan ketik aja CME Group. Nah, nanti akan keluar untuk link open interest datanya. Ini kalian klik di sini, habis itu kalian langsung login teman-teman gitu loh. Ini sama, saya klik ini ya, ini saya klik akan langsung dibawa ke sini gitu teman-teman. Oke, jadi it's free, oke, gratis, tidak ada pembayaran apapun gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi sebelum kita bahas open interest data ya, kita mau bahas mengenai news selama 1 minggu ke depan. This week udah, next week mantap ya gold ya pokoknya. Tapi puji Tuhan ya, di loading center masih bisa profit, dan memang kita benar-benar trade by OI data ya, dan juga dikombinasikan dengan technical analysis, dan memang cukup powerful teman-teman gitu. Ini untuk CPI, CPI untuk hari Senin ada CPI dari Euro ya, ini jam 5 sore. Kemudian di hari Selasa ya, hari Selasa itu ada CB Consumer itu di jam 10 malam dari USD. Lalu ada di hari Rabu lagi, Rabu itu ada crude oil inventory ya. Terus ada lagi new home sales ya dari USD di jam 10 malam. Lalu ada di hari Kamis lagi, Kamis itu ada durable goods order ya di jam 20.30, dan ada GDP report ya dari US untuk yang kuartal 4 ini di jam 20.30 juga teman-teman. Ini tadi penurunan dari 3,1 ke 2,3. Nah, ini sebenarnya bisa berdampak negatif nih ke USD. Ya, ini bisa berdampak negatif. Nah, kalau kita perhatikan si DXY pun ya di sini
DXY pun kan sebenarnya masih ada gap ya. Ini gapnya dia nih. Ya ini nggak ditutup-tutup nih sama dia nih. Ya greget banget saya sebenarnya. Sama si USD ini ya. Ini kemarin dia mau turun terus. Nah ini gapnya nih ya teman-teman ya. Gapnya itu kisaran di harga 106,4 sampai 106,3 ya, ini gapnya dia. Nah ini kalau memang in case ya, report GDP-nya kurang bagus untuk USD, nah ini gapnya itu potensi di closing ya ketika laporan dari GDP kuartal 4 US ini sendiri teman-teman gitu loh. Nah, kemudian ada di jam 20.30 juga di jam yang sama itu ada initial jobless claim ya untuk klaim pengangguran. Lalu kita lihat di sini di hari Jumat. Jumat itu ada core PCE Price Index ya. Di sini di jam 20.30, kemudian ada Chicago PMI di jam 21.45. After that belum ada lagi teman-teman. Ini ada Atlanta Fed GDP now gitu. Untuk yang kuartal 1 ini permulaan baru lagi teman-teman gitu. Jadi untuk minggu depan kita fokusnya itu ke report GDP kuartal 4 dari US ya teman-teman ya. Sama new home sales ya. Kalau kemarin kan home sales yang exciting home sales kan untuk yang hari Jumat kemarin kan kurang bagus ya. Nah ini sebenarnya new home sales juga kalau saya perhatikan gitu ya, ini kurang bagus juga. Tapi ya let's see ini bagaimana. Karena kan penjualan rumah bekas dengan rumah lama berbeda gitu. Kalau new home sales itu biasa kayak rumah-rumah yang masih dipegang sama developer, jadi kita belinya masih sama developer gitu teman-teman. Kalau exciting itu kita belinya dari end user ke end user, jadi kita bahas itu pemegang yang ketiga gitu ya gitu teman-teman. Oke, oke. Kemudian COT udah ya, nih kita mau bahas untuk open interest ya. Tapi saya mau kasih tahu ke kalian ya, ini kan ada nih yang tanya-tanya mengenai JTI di Learning Center ya teman-teman ya. Nah ini untuk yang kemarin ya puji Tuhan kita dapat setup lagi sell ya. Ini outlooknya untuk gold sendiri ya teman-teman ya. Ini HTF bullish, ini LTF bearish ya. Jadi di Learning Center tuh kita sistemnya kayak begini teman-teman gitu loh. Nanti ada action, head risk ya. Ini terus zona kedua. Nah, zona 3 nanti ada recommendation ya. Nah, nanti action ini yang akan kita bahas kelanjutannya ya. Itu ada di bagian diskusi teman-teman. Dan puji Tuhan kemarin kita dapat turunannya gitu ya. Terus ini kita bahas lagi di sini teman-teman mengenai kelanjutan dari setup yang sudah kita buatkan gitu teman-teman gitu. Jadi kalau kalian yang mau join ya, kalian boleh join, nanti boleh tanyakan ke Jurnal Trading ID admin teman-teman gitu ya. Ini kalau kalian yang udah chat nih ya, I really say thank you, nanti akan saya balas satu-satu untuk chatnya. Karena kalau minggu biasa, kalau Jumat malam tuh adminnya udah libur, jadi biasa kalau untuk Sabtu Minggu saya yang balas teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita mau bahas juga ini untuk open interest sama mapping. Nah ini kalau kalian lihat nih untuk mapping intraday itu nggak ada perubahan. Jadi untuk intraday itu masih sama ya teman-teman ya. Karena memang gold itu mainnya tuh cuma di bagian sini aja gitu teman-teman. Ya ini titik pullbacknya dia, titik reboundnya dia, ini titik pullbacknya dia. Kemudian ini titik tertinggi dia, target dari new OI data teman-teman gitu. Jadi ini masih jadi target, masih jadi ATH-nya dia teman-teman ya gitu loh. Nah ini kalau kita lihat untuk weekly ini adalah close new higher lagi sih sebenarnya untuk weekly sendiri, dan memang secara price action ini juga masih cukup bagus bullishnya, tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena tadi kalau kita pecahkan ini ke bagian daily ya di sini. Nah, ini kalau kita pecahkan ke daily, ini daily-nya itu bisa dikatakan ada sedikit apa ya, kebingungan gitu. Jadi bisa dikatakan dia break ATH tapi dia nggak bisa ngegas gitu teman-teman, kayak ketahan gitu teman-teman, kayak bahasa tuh bahan bakarnya habis gitu. Jadi bisa dikatakan dia tuh butuh ancang-ancang ke bawah dulu ya, butuh untuk isi dulu ke bawah, stasiunnya di bawah sini, baru dia bisa ngegas lagi ke atas gitu teman-teman gitu. Makanya ini kan weekly juga kalau kita hitung ya, sebenarnya ini amazing sekali ya weekly-nya. Itu udah candle keberapa nih, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini udah 8 candle weekly yang memang naik berturut-turut ya. Normalinya memang nggak pernah sebanyak ini, tapi ini luar biasa sekali. Dan yang kita takutkan, bukan takutkan sih ya, tapi lebih ke arah mungkin kita berjaga-jaga aja gitu teman-teman ya, karena kan kita nggak tahu nih market movement gimana. Saya bukan cenayang gitu ya teman-teman ya. Jadi berjaga-jaga ya, kita takutnya minggu ini dia naik dulu baru dia turun untuk ngambil koreksian gitu teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita zoom in di bagian sini untuk weekly-nya juga nggak tertutup dengan sempurna nih di sini gitu, di bagian sini itu nggak tertutup dengan sempurna. Itu di range harga kisaran 2892 2882 gitu. Jadi ini yang kita jaga-jaga adalah takutnya weekly yang minggu ini ya, weekly minggu ini itu bisa turun ke sini untuk closing ya, gap yang memang belum tertutup dengan sempurna teman-teman gitu. Oke, nah ini yang perlu kalian perhatikan gitu teman-teman ya. Kemudian kita balik lagi ke daily. Nah ini daily juga sama gitu loh. Jadi ini sebenarnya pas banget di area support daily teman-teman gitu loh. Ini pas banget di area support daily-nya gitu. Sekali kita jadi ini sebagai support aja gitu ya. Nah ini kotak atau target dari penurunan gold ya, in case dia belum bisa make new ATH lagi ya. Nah turunnya dari sini targetnya teman-teman. Ini target dari mana kalau kalian bahas daily sama weekly ya teman-teman ya. Ini target daily sama weekly gitu. Nah kemudian jadi kalau kita lihat ini kan 2882 828 92. Nah ini kalau kita ambil di intraday. Nah ini kalau kita ambil di intraday itu kita bisa targeting ke harga ini ya, current supportnya nih ya. Current support itu di 2886 2875 gitu teman-teman. Ini adalah target ya penurunan ya dari gold ya, in case dia belum bisa make new ATH lagi atau belum bisa break dari 2950 sampai 2955 teman-teman. Oke, nah ini kemarin pas banget ya. Ini pas banget nih sebenarnya, saya juga lihat nih ya, ini pas banget. Jadi begitu dia break dari time ini ya, volume ini nih yang ada di sini ya 2930, dia break, dia ngincar volume bawah, after that dia langsung naik lagi ya. Ini kalau kalian tanya namanya adalah volume profile, tapi dia tipe ini ya, nih yang volume profile ini ya teman-teman. Jadi kalian boleh cek ya, itu ada di bagian trading view ya gitu, ensure volume profile gitu teman-teman. Kemudian ya, kemudiannya banyak sekali. Kita langsung cek aja ke open interest data gitu biar lama ya. Open interest data itu ya kita anggap aja ini harga opennya adalah harga, ini kan harga closing, kita belum ada harga open kan. Nah ini kita cek dulu harga open volume ya, kita sambil cek volume. Nah volume sellernya udah cukup tinggi di sini, berbeda ya, beda ya, maksudnya kayak misalkan gini, contohnya ini kan dia nah ini kan dia naik nih ya. Nah ketika dia dengan posisi ya harga sedang naik seperti ini ya, volumenya tuh besar gitu teman-teman. Volume seller itu buyer itu besar gitu loh ya. In case ada seller, cuma sellernya ini nggak bisa menutupin si pihak bayarnya gitu teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, kalau kita lihat lagi di sini beda loh dengan yang posisi di sini. Wait, nah beda ketika dia ada posisinya di sini. Posisi di sini volume seller itu besar-besar gitu teman-teman ya. Makanya pada saat dia bikin breakout baru, new ATH baru dengan posisi volume seller yang besar ya, makanya dia naiknya tuh agak berat, terutama yang 3 candle terakhir ini ya, Jumat, Kamis, Rabu gitu teman-teman. Ini kan sideways semua dia gitu. Maka ini bisa dikatakan range akumulasi atau permulaan sinyal biris dari gold itu sendiri. Kalau kita lihat dari mana bang? Dilihat dari volume ya, sama open interest dan juga COT data gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian kita mau lihat nih, dia kan closing di 2936 ya. Di 2936 berarti kita ambil aja open di harga 2935 lah gitu ya. In case di sini ini kan 2 DTE ya kan. Ini kan diupdate hari Jumat. Berarti kan Sabtu, Minggu ya. Day to expire itu 2 hari, day to expire berarti expire itu di hari Senin gitu teman-teman cara bacanya.
2935 ini masih ada penumpukan ya, kurang lebih di 2945, 2955 ya sini. Kemudian ada di 29 berapa nih? Sebenarnya 2960 sih ada gitu. Ini memang agak multiple resisten ya di sini ya. Terus ada lagi new ATH itu 2960, 2970, 2975. Ini untuk new ATH dia nih. Ini untuk new ATH dia. Terus ada lagi di 2985 teman-teman ya, 2985. Kemudian ini kalau misalkan in case dia masih bertahan di atas harga open ya 29355 ini gitu, atau bahasanya di atas harga closingnya dia teman-teman ya. Berarti kalau dia open di atas harga closing dia dan memang bertahan di atas harga closing, berarti target dia tuh ini. Oke, targetnya tuh ini. Nah, ketika dia berhasil dan open di bawah harga closing dia, nah ini target dia tuh di sini teman-teman. 2920, 2925 ya. Kemudian 29.900 ya. Ini kita lebih ke arah putnya dulu ya. Ini ada put money di 2900, kemudian ada put money lagi sama call itu di 2890, 2885. Ini untuk yang hari Senin gitu teman-teman. Ini untuk yang hari Senin. Jadi extremely dia bisa naik sampai sini untuk kenaikannya nanti 2985, dan extremely dia bisa turun sampai 2885, 2890 untuk hari Senin nanti gitu. Dengan penurunan terdekat itu di 2920 targetnya ya. Terus mediumnya itu di 2900 gitu teman-teman. Oke. Nah, itu dari open interest data gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kalian save ya. Nanti akan saya bagikan juga ke kalian di channel Telegram Juna Trading ID gitu. Nah, tetap target kita ini. Oke, tetap target kita ini gitu. Berarti kenaikannya tadi ada di sini 2960, 2965, terus 2970 ya. Sama 2975 ini juga ada. Nah, ini sebenarnya target-targetnya yang memang kita dapat dari open interest data 75, 85 sampai 90 gitu. Oke, ya ini new target lagi ya. Tapi ini masih bisa berubah-ubah ya, tergantung nanti dia update itu bagaimana gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu sih yang ingin saya sampaikan pada kalian semua ya. Jadi mungkin terima kasih untuk kalian sudah nonton, dan terima kasih banget untuk kalian sudah subscribe YouTube Juna Trading ID, dan juga sudah follow TikTok dan juga channel Telegram Juna Trading ID. I really thank you untuk kalian semua, karena dukungan kalian itu sangat berarti untuk saya dan juga Juna Trading ID dan juga tim Juna Trading ID lainnya teman-teman gitu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.